Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Nafianini Bastian, Prodi Ekonomi Syariah. Video ini dibuat untuk dijadikan sebagai penilaian UTS Matkul Perbankan Syariah. Langsung saja, jawaban nomor 1 yaitu perbedaan fundamental antara tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Dalam tabungan wadiah menggunakan akad wadiah yang damanah, yang artinya barang titipan. Dana yang disimpan yaitu bersifat titipan dan tidak ada imbal hasil yang dijanjikan kecuali bonus secara sukarela. Sedangkan dalam tabungan mudharabah menggunakan akad kerjasama mudharabah dan dana bersifat sebagai investasi, sehingga nasabah mempunyai hak atas keuntungan dari bank. Jadi, tabungan wadiah sangat dianjurkan kepada nasabah yang mengutamakan keamanan dan kepastian karena uang tersebut hanya bersifat titipan dan juga dapat diambil kapan saja. Sedangkan tabungan mudharabah sangat dianjurkan kepada nasabah yang berani mengambil risiko untuk mendapatkan keuntungan besar karena dalam tabungan mudharabah tersebut dana dikelola oleh bank sehingga dapat mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nomor 2 yaitu akad yang paling tepat menggunakan akad murabahah, yaitu akad jual beli yang menyatakan perolehan harga dan margin keuntungan yang telah disepakati oleh dua pihak. Ada rincian dalam kalangannya. Yang pertama yaitu pedagang mengajukan permohonan pembelian bahan baku sebesar Rp 100 juta. Selanjutnya dari pihak bank datang untuk mensurvei UMKM tersebut apakah layak sehingga dapat mengembalikan pembiayaan. Yang ketiga yaitu akad kerjasama murabahah, di mana dalam hal tersebut disepakati apa saja bahan baku yang akan dibeli, margin keuntungan, harga perolehan, dan lama waktu pembiayaan. Selanjutnya dari pihak bank akan membeli bahan baku dari supplier. Selanjutnya dari pihak bank akan memberikan bahan baku tersebut kepada pedagang sesuai harga dan margin keuntungan yang telah disepakati di awal pada akad murabahah. Jadi keuntungan yang didapat dari bank tersebut, keuntungan pasti berasal dari margin keuntungan dan harga yang telah disepakati oleh pihak pedagang dan bank dari awal akad tersebut. Ketiga, bus hasil spin-off sangat krusial untuk memperkuat industri perbankan syariah di Indonesia. Adapun dampak positifnya yaitu peningkatan daya saing. Bus hasil spin-off dapat memperbaiki struktur dan permodalan yang lebih baik sehingga tidak kalah saing dengan bank konvensional dan bank-bank syariah lainnya. Yang kedua, bus hasil spin-off juga dapat berfokus pada bisnis yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan syariah yang sebelumnya masih bergantung pada kebijakan konvensional. Adapun tantangannya yaitu kewajiban permodalan. Bus yang akan spin-off harus memiliki modal maksimal 50% dari bank konvensional. Jadi bus yang belum memenuhi tersebut menjadi tantangan karena belum sampai pada target permodalan tersebut. Yang kedua yaitu kesiapan infrastruktur. Bus yang akan spin-off harus memiliki infrastruktur yang siap karena akan berdiri sendiri, baik dari sumber daya manusia, baik dari pemasaran, operasional yang sebelumnya masih bergantung dan diusahakan oleh bank induk konvensional. Keempat, sistem operasional dalam bank syariah sangat bergantung pada prinsip-prinsip Islam seperti terhindar dari riba, garam, dan maisir. Sebagai gantinya, dalam bank syariah menggunakan skema bagi hasil sehingga sangat mendorong pada investasi sektor real. Sedangkan dalam bank syariah sangat bergantung pada profit atau bunga sehingga apabila terjadi krisis keuangan atau penurunan nilai aset sangat berdampak pada gagal bayar massal dan juga berdampak pada sistem keseluruhan bank konvensional. Salah satu contoh nyatanya yaitu pada tahun 2008 saat terjadi krisis keuangan global, banyak bank konvensional di daerah Amerika Serikat dan Eropa mengalami kerugian karena spekulasi berlebihan dari pembiayaan utang. Sedangkan bank syariah dapat bertahan karena tidak terlibat dalam pembiayaan atau instrumen-instrumen yang dapat menyebabkan spekulatif tersebut. Kelima, hubungan antara bank dan nasabah dalam bank syariah yaitu didasarkan pada kemitraan.
sedangkan dalam konvensional didasarkan pada hubungan debitur dan kreditur. Mengapa dalam konteks ekonomi Islam kemitraan lebih dianggap lebih adil? Karena dalam kemitraan didasarkan pada konsep bagi hasil, di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama antara bank dan nasabah, sehingga menciptakan keadilan dan terhindar dari eksploitasi. Sedangkan dalam bank konvensional, kerugian apabila mengalami kerugian hanya ditanggung oleh nasabah, sedangkan bank tidak ikut campur dalam kerugian tersebut. Sedangkan konsekuensi hukumnya apabila dalam bank syariah terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama oleh bank dan nasabah, sehingga tidak memberatkan pada nasabah tersebut. Sedangkan pada bank konvensional apabila mengalami kerugian meskipun bukan akibat kelalaian nasabah, kerugian tersebut akan tetap ditanggung dan bunganya juga tetap akan ditanggung oleh nasabah tersebut, sedangkan bank tidak ikut campur dalam kerugian tersebut.